Dan susah susah dia apa dia mau kapai Oh telepon. iya, iya. Dia mau teh Google Google Back, Sherlock Sherlock. Sherlock, Iya. mana posisi? Oh, saya di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ah, ini adalah podcast pertama di rumah pribadi saya yang saat ini untuk sementara. literation Ya, ruang action. ekspresi buat siapa saja. Ada istilahnya literation action ya. Ya, apa kabar ini, Baik, baik. Bung Sahabudin? Ah, kalau dulu saya kenal beliau itu ketika pentas di Galuh Lombok kalau tidak salah. Itu pentas teater teater arena. Oh, teater arena. Saya dengar namanya Sahabudin Mahgana di situ yang memerankan sebagai Kane kalau tidak salah. Oh ya, betul, betul, Iya ya, betul. Kane ya. Ya, Waktu itu apa sih? dikenal dengan Westerling, apa namanya, membunuh para pejuang pada saat itu. Jadi naskahnya waktu itu Ya, bertepatan hari apa itu? itu bertepatan dengan hari apa lahirnya peristiwa itu, peristiwa Oh, kejadian pembunuhan, pembantaian 40.000 pembantaian jiwa itu ya. 40.000 jiwa di, kalau tidak salah, di Februari kan. Oh, Februari. Itu Februari ya. Jadi saya kenal nama tapi saya nggak nonton langsung. Saya cuma dengar desas-desus, cuma dengar informasi bahwa ada sosok pemuda sosok pemuda yang ternyata mampu menyihir penonton di Galuh Lombok waktu itu dengan perannya yang ya saya dengar-dengar cukup cukup apa ya, cukup fenomenal waktu itu dengan suara khasnya ya. Sehingga sampai sekarang kayaknya panggilan sebagai Kane itu masih masih melekat ya. Masih melekat. Masih. Ya. Nah, situasinya memang dulu itu ya kita mau menunjukkan karakter Ya. dalam diri saya, katakan prosesnya itu kan itu kan saya membangun dalam iya. diri saya kan itu karena bisa siapa saja yang ada di hadapan saya pada saat itu. Ketika saya memerankan Kane itu saya tidak canggung mau pemerintah, mau bupati, mau gubernur, apa sebagainya yang di atas daripada Sahabudin Mahgana itu sendiri. Jadi kita bisa berinteraksi lebih lebih dalam, berinteraksi lebih lebih apa namanya, lebih tidak ada jarak karena saya posisinya pada saat itu adalah posisi Kane yang lebih duluan lahir daripada beliau-beliau ini. Oh, jadi Jadi saya ceritanya bisa mengarahkan beliau-beliau ini dalam kebaikan, misalnya ketika misalnya mereka tidak melakukan hal-hal yang baik oh di iya, iya. publik, kan mereka kan melakukan hal-hal yang baik, bukan bukan berarti mereka tidak pernah melakukan hal yang baik, tetapi dalam posisi Kane pada saat itu nah, kita bisa apa namanya, menegur apa. Jadi karakter Kane itu tidak ada batasannya terhadap siapa yang dihadapi pada saat itu. Karena posisinya kan itu ya bisa memberikan wejangan terhadap anak muda, bisa memberikan wejangan terhadap siapa saja karena posisinya dia lebih duluan lahir. Jadi Ya. ceritanya waktu itu eh, Sahabudin sebagai salah satu korbannya di 40.000 jiwa. Ceritanya, kisahnya. Bukan korban tapi masyarakat aja. Oh, sebagai masyarakat. Ya, dia sebagai masyarakat. Masyarakat yang terlibat, mengetahui sebagai saksi itu, sebagai saksi bahwa ada peristiwa ini yang dilihat secara langsung karena masyarakat di dalam sejarahnya Westerling itu kan masyarakat tidak dibunuh, dia hanya dipertontonkan terhadap orang itu, terhadap pejuang-pejuang itu sebagai tanda apa istilahnya itu, tanda apa ya,
peringatan. Sebuah Peringatan. peringatan. Sebuah peringatan terhadap para pejuang ini, kemudian peringatan juga kepada masyarakat bahwa jangan main-main terhadap Sterling. Oh, iya, Jangan iya. main-main terhadap Tapi Belanda. itu untuk juga apa istilahnya, memberikan gambaran bahwa betapa sejarah kelam bangsa kita pernah dibantai oleh seorang yang bernama Westerling. Ya, Ya. Oke, ini hanya pembuka pemirsa. Saya harus mengeruk kembali ingatannya. Kejadian pertama ketika pertama kali saya mendengar namanya, sosok seorang Sahabuddin Mahgana yang saat itu lebih familiar dipanggil Kane, bahkan sampai sekarang masih melekat. Pemirsa Mandarnesia, saya kira wajahnya, kemudian lirikan matanya, mungkin sampai senyumannya dan ketawanya itu sangat khas, ya, sangat khas. Sering kita melihat aksi-aksinya di panggung, kadang nyentrik ya. Bukan hanya aksinya, tapi ya kadang-kadang penampilan di panggungnya juga kadang nyentrik. Biasa rok pandan di Panau. Mengejutkan. Sahabuddin, aktivitas saat ini apa? Saya mengajar. Maksudnya kalau aktivitas sehari-hari yang paling paten, itu mengajar. Itu sebagai guru ya? Sebagai guru. Guru bidang? Mengajar seni budaya. Seni budaya. Di mana tuh? Di SMA Negeri 1 di Lampung, salah satu SMA SLTA di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi bisa juga beliau dipanggil sebagai Pak Guru ya? Tapi kayaknya enggak cocok. Enggak cocok ya? Lebih suka dipanggil Sahabuddin. Ya. Kalau anak-anak di sekolah itu biasa panggilnya Opa. Opa ya? Itu kenapa? Iya, ini juga panggilan yang sering saya dengar dipanggil Opa. Itu kenapa? Ini saya kadang tidak tahu itu kan. Saya baru tahu ternyata Opa itu adalah satu panggilan sayang. Maksudnya panggilan panggilan kepada orang yang tidak ada jarak, maksudnya. Jadi bisa panggilan saudara, sayang ya? Ya. Termasuk panggilan sayang juga. Panggilan sayang. Kenapa? Itu ternyata terjadi di Korea itu. Iya. Itu pada saat anak-anak itu lagi banyak menonton drama-drama Korea. Latihan. Ternyata bukan latihan, tapi ternyata ada panggilan Opa di situ di drama Korea. Opa itu adalah sayang terhadap kakaknya, sayang terhadap ibunya, sayang. Maksudnya dia lebih condong tidak ada jarak. Kalau bapak kan misalnya itu sangat berjarak kan. Nah itu juga saya tidak tahu kalau panggilan Opa itu adalah panggilan tidak ada jarak, maksudnya tidak terlalu ada jaraknya. Tapi saya dengan dipanggilnya siswa saya gitu, Opa itu, saya sebenarnya mungkin mereka mengatakan Opa, Pak gitu. Gitu. Ya gitu. Ya, saya memahami begitu panggilan Opa itu adalah Opa. Ya kan kalau orang ditiram tuh, oh Pak Guru. Iya, Opa kan. Gitu. Tapi ternyata panggilan ini kan ada satu nama, maksudnya satu penari yang sering berinteraksi dengan saya. Itu namanya Ika Indriani. Nah, itu Ika Indriani yang paling pertama memanggil saya Opa itu. Yang pondernya laut biru kan? Ya, pondernya laut biru itu. Oh, itu yang paling pertama dan itu menyebar. Biangnya Ika ya? Ini biangnya Ika ini. Ini biangnya Ika ini. Jadi langsung karena biasa saya suruh melatih siswa saya, ya kan? Ika ini kan penari, pelatih tari. Biasa saya suruh melatih siswa saya. Lalu kemudian panggilan Opa itu ikut juga sama siswa itu sama saya. Sehingga tapi saya belum tahu Ika itu saya belum tahu bahwa panggilannya Opa itu adalah dia contek dengan drama Korea itu. Karena ternyata drama Korea ini sangat merajalela di sekitar kita di Pulau Walimandar sampai Sulawesi Barat. Tapi saya belakangan baru saya tahu bahwa ternyata panggilan Opa itu adalah dicontek dari drama Korea. Saya kira bahwa itu Opa gitu. Opa. Gitu dia. Oh ya, baik Sahabuddin. Jadi Sahabuddin ini kan kita kenal sebagai
seniman musik tradisi ya, musik tradisi, musik modern juga. Yang kita ingin tahu, kenapa seorang Sahabuddin Mahgana itu memilih jalur itu. mengabdikan dirinya di jalur musik, dan saya lihat lebih banyak di musik tradisi. Ini mungkin perlu dijelaskan ke pemirsa. Kenapa? Iya, saya memang dari awal waktu kecil, begitu saya sudah memahami dunia ini ceritanya, maksudnya memahami dunia, bahwa saya memahami bahwa saya sudah berada di dunia ceritanya ini. Maksudnya masih anak-anak pada saat itu, sekitar 4 tahun, umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya itu sudah mulai menyanyi, belajar menyanyi. Oh, memang suka menyanyi? Ya, maksudnya suka menyanyi pada saat itu. Jadi ini sangat penting untuk dipahami memang, bahwa saya itu sangat suka menyanyi, suka sekali menyanyi, sangat suka menyanyi. Ya. Jadi memang suka menyanyi ya, waktu suka kecil. suka menyanyi waktu kecil. Sering manggung? Sering sekali manggung. Itu di band-band, maksudnya band orkes ya. Sering sekali menyumbang. Tahun berapa itu? Itu tahun saya memahami itu sekitar tahun 86 87. Ya, 1986 87. Jadi kan saya lahir 82. Jadi itu baru umur 8 tahunan kalau gitu. Dari 7 tahunan. 83, 84, 85. 4 tahun. 85, 86, 87. Itu prosesnya. Masih balita sebenarnya dia sudah nyanyi. Iya, jadi saya sering sekali menyanyi dan dipanggil. Kadang-kadang juga itu saya sangat suka itu ketika misalnya saya dengar di sekitaran Tinggas-Tinggas itu di Nambung ada orkes. Saya itu bersikeras untuk pergi menonton lalu kemudian menyumbang lagu orkes itu, dan bersikeras untuk memberitahu kepada orang yang dewasa pada saat itu, saya mau menyanyi. Saya mau menyanyi. Oke, kirim surat. Dan yang paling mengecewakan saya ketika misalnya surat saya itu dibuang percuma oleh MC-nya, karena saya betul-betul dianggap remeh. Bukan dianggap remeh, karena anak-anak mungkin. Iya, kemungkinan besar bahwa terlalu banyak. Terlalu banyak yang penyumbang. Jadi dia buang saja percuma. Akhirnya sampai jam 1 malam itu saya pulang ke rumah tidak ada panggilan. Dan itu saya sangat kecewa pada saat itu. Jadi sejak balita dia sudah manggung. Balita. Terus dari situ ada di depan rumah saya, namanya Pak Suaib ini. Pak Suaib ini membuat satu kelompok musik namanya Canggih. Nah, di situ saya dipanggil menjadi penyanyi cilik pada saat itu. Jadi saya pergi naik bendi, tur ya. Naik bendi ke Karama, ke Lembang-Lembang. Ya, ke Lembang-Lembang, pokoknya saya Lama Sariang, itu sekitaran itu, dan kita naik dokar pada saat itu. Naik dokar. Jadi seperangkat alat musik, seperangkat sound. Pakai dokar. Ya. Pakai dokar. Iya, pakai dokar. Jadi saya ingat sekali itu seperangkat alat musik, alat sound, sound system, speaker itu kita naikkan ke dokar, lalu kemudian saya ikut di. Itu umur berapa? Ya sekitar 45 tahun itu. Bayi, maksudnya dia masih tergolong balita. Bayi 5 tahun. Iya. Dia sudah manggung. Pokoknya banyak orang-orang keluarga itu sangat menyukai saya, dan saya dikasih uang kalau saya menyanyi pada saat itu. Pokoknya kalau ada band keluarga yang mengadakan hajatan band atau hajatan orkes dangdutan pada saat itu, saya pasti disuruh untuk menyanyi, menyumbang lagu, dan itu kan terkenal sekali lagu-lagu dangdut. Masih ingat lagu yang pertama yang dinyanyikan? Lagu yang paling sering saya nyanyikan itu Pasrah. Seperti apa coba? Sampai hatimu Megizet ya? Begitu tega. Mansur S Megizet. Ya. Megizet kayaknya, Megizet. Mansur S kayak. Kalau bukan Mansur S, Megizet, saya enggak tahu. Sampai hatimu, kemudian Pasrah. Ya. Sampai hatimu dengan Pasrah. 2 lagu itu yang saya sering sekali
kalau sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Ya. Gitu. Kalau pasrah, ada juga pasrah, itu saya enggak tahu pasrah. Saya enggak tahu nyanyikan sekarang ini pasrah, yang jelasnya sampai hatimu dengan pasrah itu yang saya kenal sekali sih. Lagunya itu sampai hatimu dengan pasrah. Itu saya nyanyikan. Dan tidak ada lagi. Terus ada lagu pop lagi namanya Jamila. Duduk hati Jamila, gadis ayu, anak Pak Lurah. Itu sering sekali saya nyanyikan itu. Jadi 3 lagu yang sering sekali saya nyanyikan, tidak ada yang lain. Oh iya. Karena saya betul-betul menguasai lagu itu pada saat itu. Jadi mic-nya dipegang saja biar lebih Gitu ya. Ya. Ya terus ya. Oh, jadi awalnya begitu ya. Jadi Ya. sejak balita sudah manggung. Jadi beliau lahir 82, kemudian di tahun-tahun Dan itu 87, 86 itu sudah sering ikut. Iya, jadi saya bisa makanya saya beberapa terakhir ini saya banyak menulis tentang musik itu kan, musik. Nah, itu ada beberapa sejarah di dalam band, ada Kaisar Band, ada Tipalayo, sampai Paranita Band, Atlantik. Karisma. Nah, itu kan sering sekali masuk ke wilayah Tinambung pada saat itu. Karena kan ini kan wilayah Tinambung yang saya penuhi. Nanti kalau yang paling jauh pada saat itu adalah Wonomulyo. Ketika misalnya ibu dan bapak saya membawa saya ke Wonomulyo. Kalau di Wonomulyo saya masih ingat Sumber Tani. Sumber Tani, terus ada dulu Sonata yang dari Pinrang, yang dari Parepare kalau nggak salah, bukan Parepare. Itu saya juga di manggung di situ sekitar umur kelas 1 kayaknya kalau nggak salah, kelas 1 SD. Sudah kelas 1 SD. Kebetulan yang menikah pada saat itu Ali Baslika. Om ya. Om itu. Iya. Dan saya dikasih uang. Masih ingat? Iya, masih ingat. Saya dikasih uang Rp500. Wah, 500 sudah rupiah bisa pisang hijau berapa banyak? Iya, pokoknya paling banyak itu Rp500. Sering sekali Rp100. Nah, itu juga yang membuat saya sangat terkesima untuk menyanyikan sebuah lagu, maksudnya menyanyi di atas panggung karena ada stimulusnya tuh. Iya. Jadi dari gitu, kecil beliau sudah manggung. Bayangkan sejak balita. Kalau dihitung 82 berarti 86 itu dia baru berumur 4 tahun. Baru berumur 4 tahun. Ya, gitu. Masuk kategori balita. Bayi 5 tahun. Bisa saja bisa. Oke, Udin. Jadi ini salah satu yang mendorong Sahabuddin untuk memilih jalur musik. Musik sebagai pilihan. Iya, mungkin begitu ya, mungkin begitu. Artinya dorongannya dari situ ya. Dorongannya dari situ ya. Mungkin ada istilahnya bakat ya. Bakat. Saya memang tidak pernah belajar secara secara akademik tentang persoalan menyanyi di akademi vokal waktu anak-anak, tidak. Kita hanya mendengarkan tidak ada yang menuntun ya. Tidak ada yang menuntun. Tidak ada mentor. Tidak ada mentor. Tapi mungkin ada kakak saya Hatta Mahendra itu yang sering sekali menuntun saya pakai gitar, baru kemudian saya menyanyi. Bahkan Hardi Jamal, tahu Hardi Jamal? Iya, Bang Hardi. Hardi Jamal itu pada saat saya sudah berumuran SMP pada saat itu, kelas 1, itu saya dipaksa untuk menyanyi lagu Malaysia pada saat itu. Lagu Malaysia. Apa itu? Lagu Malaysia, kalau tidak salah. Judulnya Menunggu. Lagunya Rhoma Irama. Bukan, lagu Malaysia, lagunya siapa ya? Ya. Terasa. Bukan. Di sini menunggu. Sesuatu yang indah. Nah, Hardi Jamal inilah yang membuat saya itu, memaksa saya untuk kamu harus belajar main gitar. Nah, disitulah saya belajar main gitar karena saya sangat suka itu. Kalau misalnya teater flamboyan latihan, saya paling pertama datang itu melihat alat-alatnya itu. Mereka belum latihan, saya sudah pergi di situ, melihat-lihat, memegang-megang itu alat-alatnya, karena saya memang sangat cinta alat-alat musik dan saya ini suka sekali saya memang. Itu belum
kena virus musik tradisi ya. Ya, belum. Musik Nah, modern. nanti tahun 98, tahun 98 Rahmat Buntar dengan bersama teman-teman, saya bersama Rahmat Buntar karena di situ ada beberapa komunitas. Saya pada saat itu ada di komunitas Sanggar Layonga Mandar. Oh, Sanggar Layonga. Di SMA pada saat itu sudah Sama-sama kelas. siapa itu waktu itu? Eh, Pak ya. ada Rifai, ada Dali, ada Adil Tampono. Nah, di Sanggar Layonga inilah kami melakukan satu helatan seni budaya, seni apa namanya, proses diskusi apa dan sebagainya, itu namanya kelakar budaya. Oh, kelakar budaya. Nah, Rahmat Buntar pada saat itu menginisiatif tentang persoalan kelakar budaya itu, kita kongko dan memanggil bahwa para budayawan termasuk Nurdin Hamba pada saat itu sangat pelanggan utama itu Nurdin Hamba itu almarhum. Saya tahu sekali beliau selalu hadir. Nah, di situ saya ketemu dengan Abana Fatima. Oh iya. Nah, saya bertemu pada saat saya bawa ke rumah saya helatan itu. Jadi ini helatan awal mula Sahabudin mengenal musik tradisi. Gitu. Jadi dari Abah Fatima itu. Iya, Abana Fatima. Jadi pada saat helatan ini kelakar budaya itu sudah masuk gilirannya Sanggar Layonga pada saat itu. Sanggar Layonga diputuskanlah bahwa tempat itu berada di rumah saya, di rumahnya Mahmud Gana. Di rumahnya Mahmud Gana itu tempat kelahiran saya. Tempat kelahiran Sahabudin. Ya, maksudnya di situ saya besar. Itu disinilah saya bertemu dengan Abana Fatima membawa calong itu, alat musik calong. Nah, ini kan alat musik calong dimainkan hanya bermain secara instrumen saja. Dia tidak bermain dengan ada lagunya. Dan tiba-tiba saya dengan mendengarkan lagunya itu, dengan irama yang dimainkan oleh Abana Fatima, tiba-tiba di sudut-sudut sana saya langsung menyanyi itu. Lagunya Saiful Simran. Batarape. Batarape. Jadi Abahnya Fatima langsung memainkan itu, dan begitu saya menyanyi dia mengikuti itu. Langsung bisa. Nah, dari situlah timbul pertama kali calong ada lagunya. Maksudnya calong yang diiringi oleh lagu itu. Karena beliau juga mengatakan pada saat itu, mana narik dia mapai lo kan calongnya, nasa apa dia? Nasa bukan apa? Ini nasa dia, mama, mana narik dia, kayak gitu. Jadi ini salah satu kelebihannya beliau. Dia mampu meniru suara-suara orang tua. Iya, gitu dia. Jadi Abahnya Fatima. Nah, di situ saya lebih lebih ada panggilan bahwa ternyata kita harus bisa dari SMA itu saya sudah mulai mengorek itu peristiwa yang ada di calon ini, bahwa ternyata memang ini penting untuk diketahui, ini penting untuk dieksplor. Karena begitu saya bertanya pada saat itu, calon ini kan tidak pernah dimainkan di panggung, tapi dia hanya dimainkan di wilayah penungguan tanam-tanaman kan, gitu. Itu belum pernah dipentaskan memang. Saya kurang tahu karena saya masih anak-anak di situ, saya masih SMA di situ, saya tidak tahu bagaimana perjalanannya calong. Tapi menurut peristiwanya bahwa pernahlah dimainkan dalam bentuk tari, dalam bentuk apa, tetapi secara panggung mungkin teater flamboyan itu pernah membawa item-item ini dalam musik-musik eksplornya mereka. Karena saya belum tahu apa-apa tentang persoalan ini, saya tidak tahu, hanya cinta saja dengan alat musik. Jadi sejak kapan Sahabudin mempelajari musik tradisi Mandar? Di situ di 98 itu. Ya, di 98 saya mulai menaruh perhatian saya di musik tradisi itu. Tapi sesungguhnya bukan hanya musik tradisi, tetapi yang paling sering saya lakukan itu adalah main gitar aja. Main gitar. Itu dari Bang Hardi ya? Itu dari Bang Hardi itu. Virusnya Hardi. Luar biasa ya, virusnya Bang Hardi. Jadi saya harus ingat betul bahwa siapa yang terlibat di dalam proses saya harus sebut. Itu proses kreatif. Proses pengembangan bakat. Pengembangan seorang. Pengembangan diri. Pengembangan bakat. Pengembangan seorang Sahabudin Maganda. Lalu kemudian kecintaannya itu menjadi pilihannya untuk menempuh jalur akademiknya. Iya, tapi dalam proses 98
ada satu guru saya namanya Dr. Andos Komarudin. Itu masih SMA kan? Itu masih di SMA. Dr. Andos Komarudin ini kan beliau adalah pembina Sanggar Layonga pada saat itu. Oh, Pak Kamarudin. Ya, Pak Kamarudin Delau itu. Saya ingat. Nah, ini Pak Kamarudin ini adalah satu orang dari Makassar yang datang ke Mandar mengajar di SMA Negeri 1 Tinambung. Oh, dia bukan orang Tinambung? Bukan. Dia orang Jeneponto kalau tidak salah. Oh. Nah, orang Jeneponto ini masuk ke situ membina Sanggar Layonga. Dia terangkat di Tinambung. Jadi saya masuk di 98 bersama dengan Rifai Husdar, Adil Tambono, Dalif. Ya kan di situ kami berproses. Ada Chandra juga karena dulu itu kita masukkan orang-orang luar. Nah, kebetulan Adil Tambono membawa Siuman Saiha. Namanya dulu Chandra, bukan Siuman Saiha. Nah, baru kemudian hari ini baru namanya itu Siuman Saiha. Gilirannya pada saat ya gitu ya. Jadi Siuman Saiha dibawa oleh Adil Tambono masuk ke Sanggar Layonga. Di situ mulai saya bertemu dengan Siuman Saiha pada saat itu. Nah, Dr. Andos Komarudin inilah yang memperlihatkan saya dunia teater. Ya dunia teater, karena di dalam dunia teater itu kan seni multimedia, apa saja dalam bentuk kesenian itu masuk semuanya. Tapi ya di dalam Sanggar Layonga itu saya betul-betul fokusnya itu memang di musik. Karena saya divisi musik pada saat itu. Jadi setiap ada pementasan saya selalu terlibat di dalam penggarapan musiknya. Nah, gitu dia. Itu di Sanggar Layonga. Itu di Sanggar Layonga. Jadi awal pementasan, kecintaan Sahabudin di dunia musik ini, utamanya musik tradisi, memang dibentuk oleh lingkungan ya. Ya, dibentuk lingkungan. Tinambung pada ya, Tinambung pada saat itu. Saya hanya mau menyampaikan ke Sahabudin bahwa sebenarnya kalau saya ini sebagai orang Tinambung yang bermigrasi ke Pulau Ali, Tinambung itu sudah menjadi destinasi wisata bagi saya. Betul, ya, betul. Karena itu secara tidak langsung alaminya bagi orang-orang yang terlibat pada saat itu, dia tidak pernah. Maksud saya begini, mereka tidak punya keinginan untuk bisa mau menjadi seniman, mau menjadi apa dan sebagainya, tapi itu hanya nalurinya saja untuk bermain di situ. Nalurinya yang mengundang dia ke ranah itu. Karena itu dilihat oleh para pendahulunya yang sudah mulai aktif. Kan kita kenal bagaimana teater Sebatin di tahun 60-an sampai 90 itu sudah ada itu. Teater Sebatin ya, kelompok drama yang itu sudah membangun. Berarti memang dari dulu Tinambung ini sudah ada. Tinambung itu memang dipenuhi kegiatan kesenian murni, kemudian teater. Ya, gitu dia. Dan sudah ada kelompok-kelompok yang mulai bahkan almarhum Ali Sabana yang founding fathernya teater Flamboyan juga. Saya baru tahu loh ternyata sebelum teater Flamboyan ada satu kelompok lagi namanya Nekar. Ya, ini belum saya upload sebenarnya. Itu tuh ada Nekar. Itu yang ini saya belum tahu itu. Yang dikisahkan Pak Amru ke saya. Ini belum saya upload. Ya, saya belum tahu ini, saya belum tahu. Ya, karena memang saya belum pernah riset tentang bagaimana perjalanan ini. Saya hanya menulis saja. Ini kan baru-baru muncul ini geliat musik di Tinambung kan. Geliat musik di Tinambung yang saya kirim di Indonesia itu masih sekelompok kecil saja, tulisan maksudnya secara kecil yang ditunjukkan. Itu sebenarnya bisa memancing teman-teman ketika misalnya dibaca tulisan itu. Nah, itu saya mencoba untuk membangun sebuah peristiwa, teman-teman bisa teringat kembali bahwa ini masih ada. Jadi dengan adanya peristiwa itu, adanya keinginan itu, teman-teman yang mau melibatkan diri dalam tulisan itu menambahi secara referensi, sekedar mengabarkan terhadap saya untuk melengkapi tulisan itu kalau misalnya dari sisi sejarah, dari sisi sejarah. Sahabudin, pasca dari Layonga kan tentunya lanjut ke universitas ya. Gimana ceritanya? Apakah memang pilihannya langsung ke jurusan musik atau gimana? Iya, memang begitu. Tapi sebelum saya ke Universitas Negeri Makassar pada saat itu, ada dulu namanya senior saya itu namanya Marjan. Oh, Bang Marjan. Pelukis, salah satu pelukis itu yang ada di Jogja. Itu masih saya SMA pada saat itu.
memberikan saya informasi bahwa di Jogja itu ada Institut Kesenian Yogyakarta. Ya, isi Seni Indonesia. Isi bahwa ternyata di situ ada satu fakultas atau program studi namanya etnomusikologi. Ya. Nah, etnomusikologi ini diperkenalkan oleh Marjan terhadap saya bahwa yang kebetulan bahwa saya dilihat oleh Marjan pada saat itu sangat fokus di dalam musik itu. Ada bakat itu. Ya, dia sudah lihat sama saya. Akhirnya saya dipaksa untuk bisa sampai ke sana. Tetapi karena satu hal yang tidak bisa kita tembus ke Jogja. Bisa diikuti apa? Ya, pertama orang tua yang sangat tidak menginginkan kalau saya jauh. Kemudian yang kedua, ya mungkin karena pertimbangannya itu adalah apa ya? Jauh mungkin. Uang ya, maksudnya materi, biaya yang tidak memungkinkan untuk sampai ke sana. Padahal saya sangat menginginkan saya sampai ke Jogja itu, ke isi itu. Akhirnya di tahun 2000 ketika saya lulus di SMA, ini juga belum bisa maksimal sampai ke universitas. Saya memilih karena Dr. Andes Komarudin pada saat itu memberikan saya kesempatan untuk bisa tinggal di rumahnya di Laya, almarhum ini. Tapi saya masuk ke kursus dulu, kursus musik. Tidak langsung masuk. Enggak. Saya masuk ke kursus musik karena saya ingin sekali bisa membaca not partitur musik barat itu. Nah, musik barat ini saya betul-betul ingin mencapai itu. Akhirnya saya masuk di sekolah musik Yamaha pada saat itu di Sentral di Makassar. Nah, kebetulan kan Sentral dengan rumahnya Pak. Ya, dekat sekali. Jalan Laya dekat sekali. Saya hanya jalan kaki ke situ. Juga tempat tinggal sudah ada. Dr. Andes Komarudin ini yang membuat saya bisa sampai ke sana. Tapi saya tidak ada sertifikat karena saya lari. Kenapa? Kenapa lari? Saya lari. Ya. Kenapa saya lari? Karena ada kakak saya di Karosa, tinggalnya di dusun terpencil, namanya Benggaulu. Dia membangun band di sana, band orkes membangun orkes di sana. Kemudian saya ditunjuk di sana untuk melengkapi personil. Jadi saya menjadi penyanyi di sana sekaligus pemain gendang. Gendang dua. Jadi saya punya gendang 2 tahun 94. Itu berapa lama di kursus musik itu? Saya 6 bulan, tapi saya sudah dipanggil ke sana tahun 94 itu di band itu. Begitu saya masuk ke tahun 2000 di tamat SMA, sementara saya kursus, jadi mungkin sekitar 5 bulan itu saya lari, tidak dapat sertifikat. Padahal saya harus dapat sertifikat itu untuk bisa baca not. Ya. Tapi ya ilmunya saya sudah dapatkan. Saya terbang ke Karosa, ke Benggaulu yang sangat terpencil itu. Ini belum ada Mamuju Utara. Kenapa bisa berpikiran artinya meninggalkan Makassar lari ke Benggaulu? Ini karena desakan kakak sebenarnya. Desakan kakak, kamu harus di sini membantu saya untuk itu. Jadi tahun 2000 jaya-jayanya itu Manggala Band. Ada Manggala Band di Karosa itu jaya-jaya. Konser sampai kemana? Konser sampai ke Tike, ke Larian, ke Bambaloka, ke Pasangkayu. Sampai ke Palu ya? Ke Palu tidak. Donggala. Ya, pernah Donggala, kemudian di Sarjo, kemudian ke Baras, ke Topoyo. Ke Topoyo kan ke Tobada. Itu saya sudah. Itu berapa tahun? Lalu itu saya pulang dari sana itu kembali ke Makassar. Ke Makassar karena ini panggilan lagi nih saya ke Makassar ini untuk masuk ke universitas. Sebentar saya ceritakan. Jadi saya di Benggaulu ini saya berproses sampai tahun 2001. 2002 saya tinggalkan. Jadi 1 tahun itu proses saya itu untuk 1 tahun berproses. Praktek langsung lakukan. Jadi fungsi saya di Manggala itu saya MC. MC elektron, maksudnya MC orkes. Makanya saya paham sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergembira untuk saat ini. Kayak gitu saya sebagai master seremoni pada saat ini, ya kan, gitu kan. Seperti itu. Ya. Baik hadirin sekalian, itulah tadi persembahan manis yang baru saya didengarkan, persembahan manis yang dinyanyikan oleh Liang Amelia. Gitu dia. Kayak gitu. Jadi saya MC sekaligus penyanyi.
Dan yang paling disukai oleh para fans Manggala pada saat itu adalah vokalis Jamrut. Nah saya itu vokalisnya. Lagu apa? Lagunya Jamrut itu. Jadi Jamrut saya sangat suka lagunya Jamrut. Jamrut, berakit-rakit. Nah itu saya sangat sering. Ke hulu. Bukan, Romai Rama itu. Romai Rama ya. Ini yang begini lagunya Jamrut. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Oh, saya gitu dia. Saya suka juga. Itu. Dokter Suster. Itu pokoknya lagunya Jamrut itu. Pokoknya lagu-lagu rokok itu tuh, jam 10 malam ke atas. Gitu. Jadi saya dikira mabuk. Oh jadi Gitu dia. ternyata enggak langsung masuk ke UNEM ya? Enggak langsung ke UNEM. Nah, nanti pada saat di SMA Negeri 1 Tinambung ada masuk buklet bahwa sedang dibuka satu jurusan Senra Tasik namanya, seni drama tari dan musik. Itu jurusan program studi, program studi Senra Tasik, seni drama tari dan musik, dan itu mencari siswa. Mahasiswa, mencari mahasiswa. Dan biar sudah tamat, yang penting ada bakatnya, yang penting ada mau, yang penting mau, itu langsung bisa masuk. ada prosesnya PMJK namanya. Oh iya. Jalur khusus. Nah, ada bakat ya. Iya, jadi ada pada Wulan dengan almarhum Pak Sikin yang kepala sekolah pada saat itu membuat surat ke Karosa. Dipanggil saya untuk bisa sampai ke sini mengurus berkasnya. Saya mengurus berkasnya. Orang tua belum tahu karena saya kan sudah tidak di apa namanya, bukan, maksudnya sudah tidak diizinkan lagi untuk kuliah. Tapi saya mencoba untuk mengurus itu tanpa sepengetahuan orang tua saya, sehingga saya dikira mengurus kospin pada saat itu. Jadi saya dikira mengurus kospin. Apa yang kau urus? Ospin di yang bukan Pak, bukan ini, aduh penting ini ke Makassar. Nanti pada saat saya lulus di Makassar baru saya beritahu bahwa saya lulus di Universitas UNM. Waktu itu masih IKIP ya? Bukan, UNM sudah UNM. Sudah UNM. Jadi punya prosesnya di situ saya sudah mulai. Karena saya berkeinginan bahwa saya harus sarjana itu. Maksud saya harus sarjana. Ya karena mungkin melihat teman-teman yang sudah ini kan sudah sarjana ya kan. Duluan mana Dalip masuk? Duluan Dalip itu 2000 saya 2002. Ishak. Saya sama-sama dengan Ishak. Oh bersamaan. Bersamaan dengan Ishak. Tapi Ishak juga karena kan proses 3 tahun ini UNM masih menerima itu. Jadi Ishak masuk juga dalam proses 3 tahun. Karena saya 2 tahun, Ishak 3 tahun. Karena Ishak itu kan juga belum kuliah pada saat sampai kan 99 dia. Saya letting dengan dia. Ya, 99 beliau itu keluar dari SMA Negeri 1 Tinambung. Masuk ke mana ya? Ya. Alia. Saya enggak tahu, saya enggak. Oh, enggak. SMA 1 Tinambung. SMA 1 Tinambung. Kan ya? Ishak kan ada juga di SMA Negeri 1 Tinambung dia. Senior saya di situ. Jadi begitu tiba kami di Makassar, saya sama-sama masuk ke satu angkatan. Itu dia. Jadi ternyata pemirsa prosesnya lumayan panjang ini. Saudara Sahabudin dalam memilih, meniti dan memperjuangkan pilihannya, ya, dia perjuangkan pilihannya untuk bisa meraih gelar kesarjanaan dalam bidang musik ya. Iya. Pemirsa, setelah fase akademik ini, waktu di UNM, ya. Setelah di UNM, pementasan pertama yang dilakukan Sahabudin di mana? Di UNM itu selain di kampus ya? Selain di kampus. Ya, di luar. Ya, kan di kampus otomatis pasti banyak. Iya, kalau pertama kali itu saya dipanggil Dalif, ya, dipanggil Dalif bersama dengan Ishak, masuk ke Laba-Laba Duda Hitam. Oh iya. Paling pertama saya dengar itu. Iya, itu kita memang komitmennya itu adalah kita menggarap memang
lagu-lagu yang ada di wilayah kita di Sulawesi Barat ini. Oh iya iya. Itu komitmen di Makassar bahwa kita membuat kelompok laba-laba ludah hitam ini karena kebetulan yang pemimpinnya pada saat itu Yusan Monas itu orang Campalagian. Anaknya ya, si Haja Munasia itu. Oh iya. Munasia yang Bunda Munasia ya. Dia mencoba membangun komitmen untuk mengeksplor lagu-lagu yang ada di sini dalam bentuk komunitas, maksudnya dalam bentuk garapan-garapan komunitas yang secara murni. Akhirnya Sayang Layang yang maksudnya petikan-petikan Loskun itu yang dieksplor bersama dengan Ishak Jenggot ya, Ishak Jenggot, Dalif. Karena lewat Dalif inilah yang memperkenalkan saya dengan Yusan Monas itu. Yusan Monas. Jadi pementasan kami pertama kali itu ya, kita sudah tidak tahu di mana tempatnya, yang jelasnya paling mungkin sangat saya di Gedung Kesenian pada saat itu paling pertama. Gedung Kesenian Makassar paling pertama. Itu bawa naskah apa itu? Teater atau musik? Bukan, musik. Musik. Lagunya kita hanya dipanggil bermain bersama dengan grup-grup yang lain, dan kita salah satunya Laba-Laba Ludah Hitam, kita bermain. Oh ternyata Laba-Laba Ludah Hitam itu yang pendirinya adalah orang Sumbar ya? Orang Sumbar separuh. Karena saya tidak tahu ibunya Yusan Monas itu orang apa, yang jelasnya Campalagian bapaknya orang Campalagian. Luar biasa. Jadi kalau dihitung sebelum selesai pendidikan di UNEM, sudah berapa karya yang sebelum selesai ya, karya yang pernah dibuat yang digarap? Ya termasuk ada beberapa karya-karya itu yang bukan sesuatu yang serius, bukan karya-karya yang serius, digarap saja. Ada beberapa, dan saya memang banyak terlibat di penggarapan misalnya di 17 Agustusan ya kan. Ketika misalnya ada teman-teman guru itu kalau pulang liburan ya, kalau pulang liburan ke kampung biasanya bikin apa di melatih anak-anak SD, SMP, SMA untuk menggarap satu tari, ya kan. Jadi ada judul saya, judul tari saya itu Pasakbe, ya kan. Apalagi Tosumombal, ya kan, itu garapan-garapan tari. Tapi ya anak SD dan ini sering juara satu. Itu sering sekali juara satu karena kita membawa item-item baru, kreasi-kreasi baru. Karena yang paling banyak dilakukan pada saat itu kan tarian-tarian tradisional seperti Patudu itu ya kan. Patudu Tomuane. Nah, saya datang mencoba untuk membuat satu karya-karya tari kreasi digarap, dan tetap kontennya lokal. Nah, itu banyak itu. Tapi yang paling pertama yang karya saya serius itu pada saat di pertunjukan akhir saya di Makassar, di waktu saya mau keluar di UNM kan, itu ada istilahnya itu konser. Nah, istilahnya konser itu kita tidak bisa keluar kalau tidak konser. Membuat satu karya serius, pokoknya digarap betul-betul sampai. Jadi prosesnya itu mulai tahun 2003 saya sudah mulai riset. Jadi risetnya itu calong, ya kan? Karena itu tadi yang di 98 itu. Oh iya. Karena jadi sisa-sisa cinta ke calong. Iya, sisa-sisa cinta ke calong. Saudin ke musik tradisi itu di calong. Iya, di calong. Jadi saya langsung menggarap itu karena di sana ada konser. Jadi saya mencoba untuk membuat eksplorasi calong di 2007. Jadi begitu saya libur lagi di Makassar, saya cicil-cicil riset saya itu di tahun 2003 pertama. Dan sampai hari ini saya mencoba untuk melakukan dalam bentuk buku, tapi belum terlaksana itu.